Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang mudah marah, bahkan untuk hal-hal yang sepele? Mungkinkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat ia begitu cepat tersulut emosinya? Sebab, tak ada akibat jika tidak dimulai dengan penyebab mudahnya amarah seseorang meletup-letup didasari alasan yang mendalam dan terkadang itu tidak terlihat alias terpendam. Pada video kali ini, Mimin akan memberitahu kalian ternyata ada 5 penyebab krusial yang membuat seseorang mudah marah. Bukan hanya sekedar faktor lingkungan, tapi juga melingkupi faktor internal yang kerap diabaikan. Ayo kita mulai pembahasannya. Ini menjadi pengaruh paling krusial dan besar dampaknya terhadap sifat seseorang, terutama dalam aspek pengelolaan emosi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana orang tuanya sering memperlihatkan kemarahan atau bereaksi keras terhadap masalah kecil cenderung membuat sang anak meniru perilaku tersebut. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka akan beradaptasi dengan cepat terkait perilaku sehari-hari orang tuanya. Makanya, jika orang tua memiliki sikap yang keras dan selalu mengapresiasi hal-hal dengan marah, emosi, teriakan, sudah pasti anak akan mengikutinya. Ini dikarenakan mereka mempelajari bahwa kemarahan adalah cara yang wajar untuk mengekspresikan perasaan dan hal ini akan terbawa hingga dewasa. Sekarang, coba perhatikan lingkungan kalian. Bandingkan dengan anak yang mendapat pola asuh dengan kelembutan dan kesabaran. Bagaimana? Ini termasuk penyebab yang paling umum dan mungkin kamu pernah merasakannya. Benar? Stres dan tekanan hidup adalah persoalan yang bisa membuat otak mendidih hingga menjadikan seseorang frustasi dan mudah tersulut. Ketika seseorang berada dalam tekanan yang berlebihan, baik itu dari segi pekerjaan, keuangan, hingga masalah pribadi, mereka akan lebih sensitif. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah besar bisa memicu kemarahan karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh masalah. Bayangkan kamu berada di situasi yang paling sulit dan membuatmu terpojok. Misalnya, kamu memiliki banyak pekerjaan, masalah keuangan, hingga di rumah ada konflik. Di tengah tekanan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Bahkan mungkin hanya karena teman terlambat membalas pesan pun bisa berkemungkinan membuatmu marah. Stres sendiri mampu membuat seseorang kehilangan kendali atas emosi, dan tanpa sadar mereka bisa melampiaskannya kepada orang lain. Beberapa orang yang tampak tenang di luar sebenarnya terbiasa menahan emosi mereka dalam waktu yang lama. Alih-alih mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, mereka memilih menahan perasaan frustasi, kesedihan, hingga kemarahan menjadi satu dan akhirnya menumpuk. Ibarat gunung, isinya sudah sangat penuh dan hanya menunggu waktu untuk dikeluarkan. Alhasil, ketika ada yang menyulut masalah, emosi tersebut tidak lagi bisa ditahan dan meledak dalam bentuk kemarahan yang besar. Inilah yang membuat orang sabar dan kalem bisa sangat menyeramkan jika sudah marah. Mereka akan mengeluarkan semua amarahnya menjadi satu hingga menciptakan suasana yang menegangkan. Ini adalah contoh betapa bahayanya ketika seseorang hanya menahan emosi secara terus-menerus tanpa ada penyaluran yang sehat. Bahkan, orang-orang seperti ini bisa melakukan tindakan yang merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang mudah marah memang seringkali merasa tidak aman dan kurang percaya diri. Ini disebabkan mereka tidak merasa yakin dengan kemampuannya hingga menjadikannya lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebenarnya biasa saja menurut kita. Misalnya pemberian kritik, saran, sampai penolakan. Dalam kondisi seperti ini, rasa marah muncul sebagai bentuk perlindungan diri. Mereka memakainya guna menutupi rasa takut dan perasaan cemas. Lebih parahnya lagi, orang yang memiliki rasa percaya diri rendah cenderung merasa terancam, bahkan oleh saran positif sekalipun. Bahkan, jika ada seseorang yang mencoba memberi masukan, mereka akan langsung berpikir sebagai bentuk penghakiman. Dalam benaknya juga muncul pemikiran bahwa kritik muncul karena orang lain tidak suka dengan mereka. Mereka memberikan reaksi bukan untuk membuka diri dan fleksibilitas, melainkan melindungi harga diri mereka dengan cara marah dan defensif. Lingkungan sosial juga memiliki peranan yang besar dalam membentuk sikap seseorang.
Apabila kamu berada di lingkungan yang selalu mengedepankan konflik, pertengkaran, toksik, perdebatan, ketegangan, emosi, kamu cenderung akan terpengaruh. Energi negatif mereka seolah-olah menyalur ke dalam dirimu sehingga kamu akan terpicu untuk melakukan sesuatu yang serupa. Bahkan, sekalipun jika kamu bukan tipe emosional, pasti lambat laun akan mengikutinya. Itulah kenapa yang membuat seseorang wajib memilih lingkungan sosialnya. Jangan sampai attitude baikmu hilang karena terlalu sering mendapat tontonan dari orang-orang toksik. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka mudah marah, dan seringkali alasannya lebih dalam dari sekedar kejadian yang tampak di permukaan. Pola didikan, tekanan hidup, lingkungan sosial, rasa tidak aman, dan kebiasaan menahan emosi adalah beberapa penyebab krusial yang sering diabaikan. Dengan memahami apa yang membuat seseorang mudah marah, kita bisa belajar untuk lebih mengontrol emosi dan merespon setiap situasi dengan lebih tenang. Pada akhirnya, marah adalah respon yang bisa kita kendalikan jika kita mau mengenali penyebabnya dan berusaha mencari jalan keluar yang lebih sehat.